Oke, assalamualaikum Bung Rizky. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bung Rehan. Baik, baik. Nah, Gimana kabar Bung Rehan? gimana? Kesibukan akhir-akhir ini apa nih? Di Saya tengah corona. di tengah pandemi ini kesibukan semakin ruang gerak kan semakin sempit ya. Ya, Mana kita dipaksa adaptif zaman ini, kita harus kuliah di eh, media online ya kan, secara daring. Terkadang sinyal pun luring, luar jaringan ya kan. nah, itu dia. Itu kan kendala-kendala, tapi apa namanya ya, kesibukan saya ya kuliah daring, habis itu tugas semakin menumpuk, jadi apa jadwalnya padat, nah begitulah. Cuma mungkin ada segi enaknya bisa di kasur atau Nah, itu gitu, yang bisa kita syukuri, nggak apa-apa. patut kita syukuri. Namun memang ruang gerak kita terbatas di suasana pandemi ini yang perlu kita jaga dengan protokol kesehatan. Oke, mantap sekali Bang Rizky ini. Seperti itu. Ya, gimana? Apakah perkuliahan ini terasa berat gitu? Kan kita Eh, kan baru lulus SMA. ya Apakah pertama adalah tahap sudah dari beradaptasi? pengenalan, ya kita dipaksa untuk adaptif ya di masa-masa seperti ini, di mana pengenalan kita untuk teman-teman kita kan harus harus apa namanya, ya kita kan beda lah, kenalan online sama kenalan secara tatap muka kan berbeda, Hmm. ya kan. Untuk masalah ini, untuk masalah lingkup pertemanan dulu saja, ya ada beberapa teman yang sudah kenal namun belum tatap muka karena pandemi ini. Juga dari segi akademis juga pelajaran tatap muka yang secara dibimbing secara langsung kan lebih lebih enak lah daripada Lebih masuk lah ya. lebih masuk daripada daring ya kan, maksudnya terkadang ada terkendala, bahkan dosennya pun terkendala koneksi atau Ya. makin banyaknya tugas atau bagaimana harus dibuat video, senam saja dibuat video ya kan, begitu. Jadi kita kita ya terpaksa adaptif, cuma memang memanfaatkan teknologi-teknologi yang maju sekarang kan. Justru kita jadi semakin terpacu ya untuk memahami teknologi. Ya jadi kita semakin semakin diri kita ini semakin ngerti tentang teknologi gitu. Jadi orang-orang yang di luar sana kan yang mungkin yang nggak punya HP, akhirnya punya HP disubsidi pemerintah, akhirnya punya HP, habis itu ya udah tahu tahu teknologi, akhirnya jadi segi positifnya orang-orang Indonesia jadi melek teknologi gitu loh. Ya kan? Teknologi. Manfaatkannya Ya, dengan yang baik gitu kan. Begitu. oke. Kita nggak usah bicara jauh-jauh lah dari Usah terlalu bidang Anda. Kan Anda Universitas Diponegoro jurusan sejarah, ya kan? betul Mas Rehan. Ya, kita bicara sekitar situ saja. Iya. Kan kemarin sempat ada itu apa sejarah tidak wajib gitu. Waduh. Terus ada juga orang ngomong pelajaran-pelajaran yang tidak berguna gitu. Terus dia Oh, salah satunya menjawab sejarah. Nah, gimana menurut Anda sebagai mahasiswa sejarah, saya bagaimana Anda menanggapi sakit hal hati tersebut saya. gitu? Saya kan sakit hati sebenarnya. Jadi sebenarnya Ya, pelajaran sejarah itu, nek saya kan sebagai maba pun juga pengertian-pengertiannya masih belum ngerti ya. Cuma ya nggak apa-apa. apa pengertian belum ngerti, namun mengapa saya memilih sejarah, motivasi saya memilih sejarah kan ibaratnya pertama kan kalau untuk motivasi diri sendiri kan, sebelum membahas itu ya, untuk motivasi sendiri kan saya memang suka gitu, apalagi sejarah itu mengasihkan. Nah, habis itu kita akan membahas tentang masalah masalah mengapa stigma masyarakat sejarah itu tidak penting. Habis itu Iya. membosankan ya kan, karena memang cara Hmm. pengajarannya seperti itu nih bagi saya. Jadi ada salah kurikulum sejarahnya juga. Nah, habis itu sebenarnya anggapan bahwa sejarah itu tidak penting itu jelas salah. Di luar sana orang-orang belajar sejarah untuk memahami masa depan gitu loh. Jadi sejarah Ya. itu mengajarkan kebijakan sebenarnya. Bagaimana kita melihat Hmm. masa lalu itu untuk mengerti masa depan itu bagaimana, sehingga sesuatu yang buruk zaman zaman dahulu tidak terulang lagi zaman sekarang, bahkan bisa sesuatu yang baik bisa terulang zaman besok gitu. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata Indonesia dulu mempunyai emporium, punyai pelabuhan-pelabuhan besar, mempunyai pelabuhan besar. Wih, Tapi oke. artinya kan kita punya potensi itu zaman dahulu gitu loh. Namun mungkin Betul. terpendam dengan faktor-faktor tertentu. Jadi sejarah ini sebenarnya masuk ke dalam faktor
ilmu disiplin ilmu sejarah ini bisa masuk ke disiplin ilmu lainnya gitu loh. Ya kan pasti gitu. Oh, Sejarah kedokteran, pasti ada sejarahnya kan. wih. Iya, Penting sekali kalau jadi dihapuskan berarti ya itu artinya kita ibaratnya lupa masa lalu gitu loh. Menafikan masa lalu gitu loh. Buta akan masa lalu. Itu tidak boleh itu. Jadi jangan sampai itu dihapus bagi saya. Apalagi anggapan-anggapan stigma masyarakat bahwa sejarah itu tidak penting. hmm. Masuk jurusan sejarah. Banyak tugasnya. Jadi kita harus belajar dari sejarah ya, karena kan ada yang bilang sejarah itu berulang. Jadi kita belajar sejarah untuk mempersiapkan masa depan begitu. Ya, untuk apa namanya? Untuk melihat masa depan gitu. Oke. Tadi sebenarnya Anda menyinggung soal kurikulum gitu, pengajaran. Ya, Kalau menurut Anda sendiri di pengalaman Anda sebagai maba ini belajar sejarah, dosennya gimana? Apakah sudah ya. menarik? Apakah Bagi saya keilmuan itu bisa? gila. Maksudnya apa namanya? Untuk yang beda dari SMA ya maksudnya. Nah, kalau Hmm, yang dosen ini kan ibaratnya dia lebih lebih mengajarkan cara berpikir kita gitu loh. Maksudnya kita berpikir luas gitu. Jadi tidak terdoktrin bahwa sejarah itu alurnya seperti ini gitu loh. Jadi kita diajak untuk meriset berpikir ya? meriset gitu. Oh, untuk riset. Untuk meriset. Jadi apa namanya? Anggapan saya dengan riset ini berbeda dengan anggapan kamu dengan riset ini ya. Jadi kan tapi harus dengan Hmm, riset gitu ya kan. Bukan berarti kita ngawur iya. dengan anggapan-anggapan masyarakat dengan riset, jurnal dan lain-lain. Jadi memang berbeda. Kalau di SMA kan kita diajarkan dengan satu buku gitu, dengan satu buku Hmm, segini-gini, sedangkan sejarah kan ada yang terlupakan atau yang ada yang salah gitu maksudnya. Dan cara pengajarannya di SMA itu kan cuma SMA, SMP itu cuma diceritakan, jadinya membosankan, jadi kayak untuk kelas tidur, jadi tidak diskusi, seperti dongeng ya, ya seperti dongeng. Itu yang memang sebenarnya. Sehingga tidak memang tepat. harus diperbaiki dalam dua pihak. Jadi kita tidak menyalahkan Oh, tidak bisa. dua-duanya Ya. kita harus diperbaiki kedua-duanya gitu. Begitu, Saudara Rehan. Mantap. Wah, memang mantap sekali ya. Oke, karena durasinya tidak boleh terlalu panjang ini. Oh, baik, Oke, terima kasih atas waktunya Bung Rizky. mantap. Semoga sehat selalu dan ya sukses. Amin. Semoga Anda juga, Bung Rehan, semoga kita Amin. bertemu menjadi kontributor kemajuan bangsa Indonesia. Oke, mantap. Oke, kita akhiri di sini mungkin Bung Rizky. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.